Halo, selamat datang sahabat Taurus. Selamat datang di Tarot Reading Cici Lestari. Sahabat Taurus, ini adalah edisi bulanan September untuk dirimu ya, sahabat Taurus. Kalau sudah masuk ke edisi bulanan, saya selalu memakai energi kolektif, energi orang banyak, dan jika dirimu merasa resonate 100%, itu justru aneh buat saya ya, sahabat Taurus. Jadi saya pun juga sangat general banget ceritanya, menyangkut masalah keuangan, kehidupan, karir, bisnis, dan bagi yang mencoba di peruntungan job seeking atau job search, maka juga punya kesempatan di situ, dan yang pastinya adalah love reading. Oke, siapa yang nggak suka dengan love reading? Oke, Taurus, bulan September ini waktunya dirimu untuk menyelesaikan semua permasalahan totally dari hulu sampai hilir ya, sahabat Taurus ya. Jadi banyak orang yang minta tolong kepada dirimu. Di sini pertolongan itu sifatnya multi ya, multi. Jadi dirimu kayaknya banyak pekerjaan yang harus bisa mobile ke sana kemari. Oke, maka juga handphone itu atau cellphone-nya tuh kayaknya sih nggak bisa berhenti ya, selalu banyak komunikasi di sini. Nah, jadinya uh, ya harus menghemat tenaga, tapi kayaknya sih nggak bisa sih menghemat tenaga pun dirimu sepertinya juga kesusahan nih. Oke, masalah keuangan atau masalah kehidupanmu ya, keuangan mencerminkan kehidupan seseorang. Oke, waktunya dirimu pengennya sih ada orang yang dirimu menginginkan ada orang yang bersedia membantumu pula gitu. Karena ya kalau di sini dirimu menyelesaikan semuanya pasti kan harus ada kemudahan atau fasilitas yang menyediakan itu. Tapi kenyataannya sih kayaknya sih tidak begitu, fasilitas tuh ada tapi nggak begitu banyak gitu. Mau nggak mau dirimu harus bisa memanage semua keterbatasan fasilitas itu ya. Jadi kayaknya sih keuanganmu masih banyak pengeluaran. Andai kata yang sudah menikah mungkin akan dibantu dari pasangan ya, keuangan itu ya. Tapi di sini kalau memang dirimu pure, sekarang saya pure ke Taurus, masalah keuangan tidak ke status ya, tidak ke status. Ini untuk Taurus, keuangan di bulan September banyak pengeluaran. Jadi ya karena mobile tadi harus bagaimanapun secanggih-canggihnya zaman era milenial sekarang tetap kok masih diperlukan transportasi yang pastinya memerlukan biaya. Jadi akan banyak pergi kemana, pastilah banyak pengeluaran, dan andai kata ada fasilitas transportasi kan tetap harus ada oleh-olehnya di situ, ya kan? Pastilah uang akan keluar banyak. Oke, sekarang ke masalah karir ya, masalah karir nih. Karir, ada yang merasa nggak nyaman di karir ya, atau dirimu merasa kurang gitu, kurang tertantang kali ya. Oke, benar-benar ada ya harapan yang dirimu, ini adalah suatu doa, suatu harapan yang memang dirimu seakan-akan memang harus tersedia. Ya memang itu doa saja agar segala sesuatunya itu mudah dan ada yang membantu gitu. Nah, di sini untuk pengeluaran keuangan ada sumber pemasukan lagi, tetapi kayaknya ya karena sering mobile tadi, akhirnya ya pengeluaran pun akan banyak juga. Tapi juga jangan khawatir, kayaknya ada yang memberikan pekerjaan baru deh. Gitu ya. Jadi pengeluaran nambah, tapi juga ada sumber pemasukan baru, ada yang memberikan pekerjaan baru lagi. Oke, sekarang ke yang karir nih, kok balik lagi saya ke karir. Karir, ada yang merasa nggak puas dengan karirnya sekarang, tapi ada juga beberapa Taurus yang dengan mobilenya tadi, dengan begitu banyak pekerjaan yang dirinya handle,
Taurus merasa kenyamanan itu gitu. Taurus merasa bisa kemana-mana kali ya, bisa bisa ketemu orang lain, ketemu orang banyak, pengalaman lain gitu. Otomatis relasi semakin banyak. Inilah yang akhirnya dirimu kayaknya sih ada beberapa Taurus menemukan asmara di situ ya, menemukan cinta baru di situ sepertinya. Mudah-mudahan, mudah-mudahan. Karena itu jangan melulu bosen aja, enggak. Bisa jadi itu dirimu menemukan kebahagiaan baru lagi ya. Dan juga ada beberapa Taurus di sini juga dimanapun posisinya itu dirimu menemukan kebahagiaan, kenyamanan walaupun terasa capek. Kalau udah bahagia mah capek mah hilang ya. Oke, sekarang bagi yang berbisnis, bisnis ada yang memberikan informasi baru atau dirimu merasa punya peluang baru ya. Tetapi kan itu harus dipelajari dulu. Yang akhirnya dirimu tidak menemukan itu semua pada segala sesuatu yang berada di dekatmu. Jadi kayak informasi itu sudah ada, sumber itu sudah ada, tetapi dirimu tidak menikmati. Akhirnya dirimu mencari peluang baru sengaja atau membuat produk baru atau berinovasi atau membuat atau penetrasi pasar baru lagi yang akhirnya yang lama ini dirimu cuekin. Produk lama, pasar lama, rekan bisnis lama, tugas-tugas yang akhirnya sudah diniatkan selesai akhirnya terbengkalai. Karena dirimu tertuju kepada yang baru tadi, bisnis baru tadi. Ada beberapa bisnis baru lagi yang bisnis baru. Maksudnya itu ada sumber bisnis ada inovasi atau ada bisnis baru ya. Ini akhirnya dirimu bisa mengembangkan kemana-mana yang berhubungan dengan teknologi. Pastilah teknologi mengembang punya kesempatan luas ya di bidang teknologi. Dan ada juga yang berbisnis di jasa ini yang jasa resto atau jasa delivery resto itu punya perkembangan yang luar biasa banget. Penggabungan antara transportasi dengan ya pastilah ini ada delivery resto yaitu berhubungan dengan itu makanan, transportasi, komunikasi dan teknologi. Nah, ini bisnis yang dirimu kenceng banget, ini getol-getolnya, ini lagi mengembangkan. Tapi ada satu ini yang berhubungan, maksudnya tuh mungkin di luar pulaumu yang berada di sekarang dirimu melihat ya, entah dirimu di pulau mana, sepertinya dirimu cenderungnya mengembangkan atau penetrasi bisnismu ke pulau lainnya gitu. Atau pasar yang lainnya yang akhirnya dirimu membuang tenagamu begitu banyak atau membuang keuanganmu begitu banyak sehingga yang dekat-dekat itu terbengkalai begitu saja. Sayang banget. Akhirnya pengeluaran juga banyak dan energi badanmu pun juga kecapean, keluar energi banyak yang yaitu karena demi ambisi kali ya karena mungkin memberikan informasi yang menguntungkan kali. Tetapi ya akhirnya yang di dekat-dekat ini yang dirimu handle sekarang tidak terurus begitu baik. Perlu ada manajemen ya, atau memang perlu ada, kayaknya di sini dirimu nggak percaya orang lain deh, pengennya dirimu selesaikan diri sendiri gitu. Sendiri dulu, maksudnya sendiri dulu. Oke, sekarang ke job seekers. Oke. Job seekers. Ini peluang terbesar kok bagi yang sudah berpengalaman ya. Keren banget loh ini. Taurus. Jadi jika dirimu merasa nggak pede bagi yang sudah berpengalaman, nggak pede untuk submit application letters, itu hilangkan perasaan itu karena memang di sini sepertinya yang tampak peluang terbesar adalah yang sudah berpengalaman. Oke.
Ini sih yang pastinya yang sesuai dengan pengalamanmu, yang sesuai dengan latar belakang pendidikanmu. Tetapi di sini ada juga pengalaman atau Taurus itu berbeda dengan latar belakang pendidikan, tetapi itu justru peluangnya juga sama-sama besar. Itu ya. Bagi yang fresh graduate jangan khawatir, memang ini peluangnya gede banget, cuma pesaingnya memang lebih banyak gitu. Tetapi bagi yang sudah berpengalaman, oke, waktunya pede ya, sahabat Taurus ya, waktunya pede banget dah. Di sini tampak banget loh. Ini Taurusnya, aduh luar biasa banget. Taurus dengan energi Capricorn, kenceng banget. Luar biasa Taurus. Oke, pede saja ya, ikuti kata hati, ini luar biasa. Luar biasa keren deh ini bagi yang Taurus. Oke, sekarang saya ke love reading. Love reading bagi yang single dulu. Oke, Taurus yang kelihatannya nggak begitu serius ya dalam menghadapi masalah percintaan ini sepertinya. Ini ada beberapa Taurus yang menutup diri tiba-tiba ketemu seseorang. Keren. Jadi sepertinya ada yang menemukan cinta baru. Pada saat dirimu menutup diri, pada saat dirimu cuek, pada saat dirimu nggak apa mungkin ada yang kecewa dengan yang namanya cinta gitu ya. Bagi yang single loh ya ini. Kemudian ada beberapa single Taurus yang selama ini berbahagia dengan sang dia, kemudian ketemu dia yang lain yang agak berbeda tapi ternyata klop. Nah, ini bagus juga di sini. Ada juga ini yang dirimu anggap sih nggak sempat dirimu tolak lah siapa dia gitu ya. Tapi akhirnya ya menemukan. Akhirnya ya bisa bisa saling melengkapi gitu. Nah, jangan berusaha menghindar. Nikmati saja perjalanan itu ya. Jadi pada saat dirimu nggak mau untuk berhubungan lagi atau udah kecewa, ada broken heart atau traumatik gitu, yang akhirnya ya sekarang sih ada yang menemukan tambatan hatinya. Mungkin nggak langsung untuk berani mengungkapkan itu, nggak juga. Lewati saja pertemanan seperti biasa. Jadi ada juga beberapa single Taurus, teman-teman akhirnya jadi demen, kemudian ada yang menikah. Ada. Karena itu bukalah hati, jangan terlalu tertutup, jangan terlalu membuat prasangka kepada seseorang yang mendekat. Nikmati saja pertemanan itu, Taurus. Oke, bagi yang couple nih, nih ada perubahan yang sana sini berubah dengan cepat. Oke, ini ada peristiwa yang berubah sekali dengan cepat. Sebenarnya sih nggak dengan cepat begitu, dirimu sudah paham ada perubahan seperti apa gitu. Yang akhirnya dirimu dengan pasangan tuh akhirnya nggak bisa menolak itu semua, menerima, pasrah bahwa memang segala sesuatunya harus berubah. Ada beberapa pasangan Taurus yang akhirnya mengubah jati dirinya atau karakternya sudah berbeda gitu ya. Karena dengan siapa atau memang ada yang lain atau bagaimana sehingga dirimu nggak bisa menghandle itu semua. Ada yang sudah berubah sama sekali atau memang dirimu mengalami perubahan yang tidak mudah. Oke, itu beberapa ya, nggak mungkin semuanya. Nggak mungkin juga resonate 100%. Oke, sahabat Taurus yang sudah berpasangan. Oke, ada beberapa sahabat Taurus yang sudah berpasangan ini tidak begitu mudah untuk bisa berbicara dengan satu sama lain karena memang lagi serius dengan dirinya sendiri atau memang sudah berjauhan. Yang akhirnya ya komunikasi itu paling banter ya cuma lewat media sosial atau cuma say hi, hello, goodbye gitu saja. Nah, padahal ini ada peristiwa di belakangnya yang belum selesai. Tapi ada juga di sini yang menjadikan pasangan itu akhirnya nggak mau berbicara sama sekali. Nah, oke. Sahabat Taurus, di sini ada
ada perbedaan komunikasi atau perbedaan karakter yang sebenarnya sudah dirimu pahami sejak awal. Ada juga beberapa sahabat Taurus di sini yang berpasangan, salah satu pasangannya yang mengalami sakit ya, sakit keras lah, sehingga dirimu akhirnya ya terpengaruh ya, bagaimanapun akan merawat salah satu pasangannya atau justru dirimu sendiri yang sakit Taurus, sehingga pasanganmu begitu perhatian banget ya, konsentrasi kepada dirimu sendiri, yang akhirnya itu ikatan itu saling membutuhkan ya, yang selama ini dirimu nggak ada komunikasi akhirnya saling membutuhkan. Dan ada juga di sini tampaknya ada beberapa pasangan Taurus yang lain lagi yang justru ditinggal pasangannya ya. Eh, semoga dirimu semoga dirimu tetap tabah ya, tetap tabah. Karena bagaimanapun kehilangan pasangan itu hal yang sangat mengecewakan atau sangat ya, tapi ini pasrah, nggak bisa ya, ini karena panggilan Tuhan ya. Jadi saya ikut berduka cita terhadap salah satu pasangan Taurus yang sudah pergi duluan. Nah, proses healing itu kadang dirimu ingat, kadang lupa, sengaja dilupain, kemudian tiba-tiba ya teringat terus. Proses ya, nggak mudah ya. Jadi, sahabat Taurus yang untuk pasangan terakhir ini, tetaplah beraktivitas seperti biasa, karena memang kehidupan selalu bergerak maju ke depan. Dan semoga dirimu tetap tabah dan teruslah untuk beraktivitas dan berbahagia dengan apapun yang dirimu miliki, karena hidup itu penuh kebahagiaan. Oke, sahabat Taurus, good luck bulan September. See you soon.